Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas mengenai statistik, ya. Eh, Apa itu statistik dan bagaimana itu statistik, dan mengapa juga ada statistik, gitu kan. Di pertemuan kali ini saya akan membahas secara detail supaya kita pahami sebelum kita mengolah data, sebelum kita eksekusi nanti penelitian, ya. Sebaiknya kita mengetahui dulu makna dari statistik itu sendiri, sehingga jangan sampai nantinya tidak paham apa yang sedang dilakukan, karena penting sekali pemahaman mengenai definisi ataupun filsafatnya ataupun makna dasarnya, sehingga nanti tidak kebingungan. Di awal ini kita cari tahu dulu itu apa yang namanya statistik, itu kan ya. Saudara-saudara semua mungkin sering melihat gambar seperti ini, ya, ataupun juga tabel dan juga grafik. Nah, itu di keseharian kita itu sering kita ditemukan berbagai macam model dari statistik seperti ini, ya. Tapi seperti yang tadi saya utarakan bahwa kita harus tahu dulu apa itu statistik dan apa itu statistika. Kalau dalam bahasa Inggris itu statistik itu tanpa S, kalau statistika itu dengan S, ya, statistics, ya. Oke, jadi kedua makna ini kedua definisi ini memiliki makna yang berbeda. Mari kita bahas, ya, satu persatu. Pertama mengenai definisi dari statistik sendiri, ya, atau statistika. Apa itu statistika? Nah, statistika menurut para ilmuwan itu ini mengenai suatu proses, ya. Suatu proses menggunakan metodologi ilmiah atau metode ilmiah untuk menjawab pertanyaan dan membuat keputusan. Jadi jelas sekali di sini bahwa statistika ini adalah prosesnya dengan menggunakan metode ilmiah tadi, tujuannya untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam prosesnya sendiri, statistika ini meliputi dari mulai desain studi, ya, artinya adalah bagaimana studi yang akan dilakukan, eh, seperti apa pendekatannya, itu designing studinya, ataupun kita membuat juga pertanyaannya. Apa sih yang ingin kita jawab dari yang kita cari itu? Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa yang ingin terjawab dari suatu studi menggunakan statistik ini, tahap berikutnya adalah bagaimana kita mengumpulkan data. Nah, data ini diperlukan, data yang betul-betul relevan, data yang betul-betul cocok dan sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Karena kesalahan dalam pengambilan data itu bisa berdampak terhadap hasil dari studi atau kajian tersebut, penelitian tersebut itu tidak bagus, ya, ataupun hasilnya itu tidak akurat. Nah, tahap selanjutnya setelah data dikumpulkan, itu barulah data itu akan dianalisa, ya. Itu akan dijelaskan, dijabarkan dengan berupa angka ataupun juga grafik, ya. Nah, grafik-grafik ini, gambar-gambar ini setelah diolah tadi, itu akan perlu kita terjemahkan kembali agar memiliki makna, gitu kan. Sehingga kita memahami bahwa statistik ini dimanfaatkan ataupun digunakan untuk kedepannya pengambilan keputusan. Itu menurut Ramsey tahun 2010, ya. Jadi itulah statistika. Nah, selain itu juga statistika ini adalah suatu seni dalam mempelajari data. Itu menurut si Alan Agresti dan juga Christie, bahwa bagaimana data tersebut dipelajari itu seninya itu menggunakan statistik agar nanti si data-data tersebut memiliki makna, tuh, ya. Dan selanjutnya
statistika juga itu mengenai seluruh proses menggunakan pendekatan ilmiah, ya. Jadi seluruh proses menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk menjawab pertanyaan dan membuat keputusan. Nah, definisi ini hampir cocok dengan apa yang dikatakan oleh si Ramsey, di mana statistik adalah proses, gitu kan, proses ilmiah ataupun metode ilmiah untuk menjawab pertanyaan. Nah, selain itu juga statistika ini mengenai cara bagaimana mengekstrak data ya ataupun menerjemahkan data yang ada itu bisa dimiliki maknanya ya untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Untuk apa informasi tersebut? Untuk pengambilan keputusan. Itulah definisi statistik ya. Nah, selain itu juga bahwa statistik itu dibuat ya, statistik itu dibuat dan dalam pembuatan keputusan itu pada kondisi yang ada ketidakpastian. Karena statistik bukan berarti bahwa hasil dari kesimpulan statistik itu merupakan suatu yang absolut kebenarannya. Enggak seperti itu, tetapi statistik juga itu dibuat dalam kondisi yang tidak pasti gitu kan ya. Nah, paling tidak statistik ini bisa memberikan gambaran fenomena yang sedang terjadi itu bisa dijelaskan dengan statistik. Bukan suatu kebenaran yang absolut hasil dari statistik ini, tetapi masih ada fakta yang belum pasti. Contohnya kayak gini. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering kita bertemu dengan data hasil survei ya, seperti pemilihan presiden kayak gitu kan. Nah, itu pemilihan presiden ya, sebelum ada pemilihan presiden tuh di awal-awal suka ada quick count. Nah, quick count itu dia didasarkan dari keingintahuan masyarakat siapa sebetulnya kandidat yang bisa nanti mereka pilih, kandidat yang bisa nanti kemungkinan untuk menjadi pemimpin negara ini. Maka digunakanlah statistik, yaitu dengan quick count. Nah, pertanyaannya adalah, apakah quick count datanya semua masyarakat Indonesia ditanya? Tidak. Nah, itu berdasarkan dari sampling ataupun diambil informasi dari masyarakat sebagian gitu kan ya, dan dari secara acak ataupun juga secara purposif ataupun secara ditentukan siapa yang mau akan diambil datanya. Nah, setelah datanya terkumpul maka diolah dan akhirnya muncul ternyata nama-nama ini yang kandidat untuk menjadi presiden Republik Indonesia misalkan. Nah, sebelum ada pemilihan umum, si data statistik tadi, informasi yang hasil diolah dari data sampling tadi ya quick count, itu bukan merupakan data yang valid ataupun data yang betul-betul bahwa presiden tersebut yang kandidat presiden tersebut yang akan jadi presiden. Makanya ini ada penjelasan bahwa dalam kondisi yang belum pasti, ketidakpastian, tidak ada yang menjamin bahwa apa yang simpulkan tersebut hasil dari data ini suatu hal yang pasti. Nah, sekarang apa perbedaannya statistika ini dengan statistik? Oke. Nah, statistik sendiri itu adalah angka ya yang dihitung berdasarkan dari contoh data tadi. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa perbedaan antara statistika dan statistik, kalau statistik itu prosesnya, itu proses menggunakan metode ilmiah. Kalau statistik itu hasilnya. Jadi kalau statistik hasil dari pengolahan itu, nah ini statistiknya. Jadi statistik itu bagaimana si grafik ataupun juga sampel data yang sudah diolah tadi ya, sampel data sudah dihitung segala macam. Ketika itu muncul misalnya tadi pemilihan presidennya, ketika data dikumpulkan opini masyarakat. Nah, terus diolah, jadilah hasilnya bahwa si A misalnya mendapatkan sekian persen, si B sekian persen, dipilihnya itu oleh sekian ratus orang,
Nah, sehingga nanti kelihatan kalau di Kabupaten Garut misalkan yang potensi untuk menjadi presiden adalah si A. Di Kabupaten Tasik yang potensi menjadi presiden itu si B. Di Kabupaten Bandung yang berpotensi untuk menjadi presiden itu si C. Seperti itu misalnya. Nah, coba kita lintas ke provinsi lain misalnya ke Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Nah, di Yogyakarta bahwa si B lebih banyak pemilihnya daripada si A. Oke. Sedangkan misalnya di daerah Jawa Timur, di Surabaya, ternyata si C justru yang lebih banyak. Tetapi itu nanti dikumpulkan semua data tersebut, disatukan yang pilih A dari tiap daerah tadi, yang pilih B dari tiap daerah, dan juga demikian dengan yang C. Nah, sehingga nanti diolah, oh ternyata kalau secara keseluruhan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, ternyata kandidat yang berpotensi besar untuk menjadi presiden RI itu adalah kandidat nomor B, misalkan seperti itu. Nah itu, jadi kalau statistiknya sendiri adalah nanti tadi sampel data yang diambil dari tiap daerah, ya, itu udah dihitung, udah ada grafiknya. Itulah yang dikatakan dengan statistik. Jadi paham ya sekarang apa itu statistik dan apa itu statistika. Oke, kita lanjut masih terkait dengan data nih, mengenai data. Nah, bagaimana data itu dihasilkan gitu kan? Tanpa disadari atau tidak disadari dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya, itu kita menghasilkan data. Misalnya Anda ketika bangun pagi, Anda bangun pagi jam berapa bangun pagi, itu data bangun pagi misalnya jam 5 subuh lah ataupun jam 4 subuh. Itu adalah data. Misalnya data dari Anda bangun pagi jam 5 subuh misalnya ya. Untuk ternyata orang yang berada di daerah di pegunungan itu mereka bangun paginya itu jam 4 misalnya. Nah, itu data. Dari Anda mulai bangun pagi sampai tidur lagi itu data. Untuk siapa? Nah, data tersebut untuk nanti yang membutuhkan. Oke. Dari mulai Anda bangun pagi, Anda olahraga gitu kan, terus Anda aktivitas di kantor, pergi ke sekolah, pergi kuliah, itu semua menghasilkan data. Misalnya pergi ke sekolah. Ke sekolahnya naik apa? Ke kampusnya pakai apa? Oke, terus di kampus jam berapa mulai masuknya? Terus ngapain saja? Aktivitas yang dilakukan sama teman-temannya apa saja? Itu semua dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, itu adalah kita menghasilkan banyak sekali data gitu kan ya. Adapun juga misalnya data kesehatan ketika Anda weekend dilakukan dengan olahraga, Anda belajar sehari berapa jam, itu semua adalah data yang dihasilkan. Nah, data-data ini ya, data-data ini nanti bisa dipergunakan oleh siapapun yang membutuhkan untuk kepentingan mereka. Oke. Jadi seluruh aktivitas kita ya itu merupakan data. Ya. Tapi data tersebut ada yang data tercatat dan data juga ya ada juga data yang belum tercatat gitu kan ya. Jadi tidak semua data itu tercatat. Misalnya ketika tadi Anda melakukan aktivitas setiap hari. Setiap hari Anda pergi ke sekolah, setiap hari Anda pergi kuliah, terus setiap hari Anda melakukan aktivitas-aktivitas yang lain di rumah gitu kan ya. Itu juga merupakan data yang kemungkinan kedepannya bisa dipergunakan jika ada yang membutuhkan gitu kan ya. Oke. Selanjutnya bagaimana data ini berhubungan dengan organisasi gitu kan ya. Karena data ini juga paling sering dipakai, dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk kebutuhan mereka, untuk kepentingan mereka. Oke. Nah, coba kita lihat bagaimana si data ini diperlukan ya. Semua data-data yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk kegiatan-kegiatannya
yang tadi digunakan untuk apa? Untuk mengambil keputusan ya, untuk pengambilan keputusan si organisasi tersebut. Nah, di sini organisasi pasti menghasilkan data ya, ataupun perusahaan lah. Perusahaan dia pasti menghasilkan data. Data apa sebetulnya yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga nanti mereka membutuhkannya untuk membuat kesimpulan ataupun pengambilan keputusan. Misalnya data karyawan. Data karyawan dibutuhkan oleh perusahaan mulai dari data latar belakang pendidikannya, usianya, terus jarak dari kantor ke tempat kerjanya. Untuk apa? Oke, misalnya si perusahaan membutuhkan data karyawan yang berusia lanjut. Untuk apa? Untuk ketika mereka berhenti, mereka bisa mendapatkan orang penggantinya yang bisa menempati posisinya. Nah, data tersebut dibutuhkan oleh si perusahaan tersebut untuk pengambilan keputusan apa? Untuk pengambilan keputusan ketika mereka nanti misalnya ada yang sudah lanjut usianya dan harus digantikan. Yang kedua, data penjualan. Nah, si perusahaan ini kalau dia bergerak di bidang penjualan barang dan jasa, dia pasti memiliki data penjualan. Data penjualan itu didapatkan dari seluruh aktivitas si perusahaan ini menjual produk ke pasar. Ini dibutuhkan juga oleh perusahaan. Untuk apa? Nah, data ini harus dianalisa dulu, misalnya untuk pemetaan wilayah. Ke wilayah A ternyata produk jenis A itu yang paling laku. Sementara untuk produk-produk lainnya itu ternyata di wilayah ini tidak laku. Seperti itu. Sehingga nanti untuk kebutuhannya untuk perusahaan untuk nge-mapping akan kemana dijual nanti produk mereka ketika mereka membuat produk misalnya inovasi lah katakan. Jadi lebih cocok ke wilayah mana dulu nih contohnya. Kita coba ke pasar ini. Nah, ini tidak akan bisa dilaksanakan kalau tidak ada riset dulu. Riset menggunakan data tadi, data penjualan misalkan ya. Terus selanjutnya untuk kebutuhan marketing and promotion, untuk kebutuhan pemasaran dan juga promosi. Nah, si perusahaan itu membutuhkan juga data mengenai pasar. Untuk apa? Untuk mereka nanti mempromosikan produk-produk mereka agar bisa tepat sasaran. Jadi tidak bisa perusahaan membuat suatu keputusan tanpa dihasilkan dari data dan informasi yang benar. Terus apalagi keuangan. Untuk apa data keuangan? Nah, data keuangan dibutuhkan oleh perusahaan untuk perencanaan ke depannya. Untuk perencanaan ketika mereka punya data keuangan ini, apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang terkait dengan pendanaan misalnya ya. Kebutuhan dananya berapa, terus apa saja yang akan dilakukan, apa yang akan dibayarkan, apa yang akan dikelola, segala macam terkait dengan keuangan, itu harus dipelajari betul-betul secara akurat ya agar keputusannya tidak salah. Berikutnya adalah peralatan ataupun perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan. Itu juga si perusahaan pasti memiliki datanya. Untuk apa? Mereka membutuhkan mengolah data tersebut untuk menghitung berapa usia peralatan tersebut yang nanti bisa diganti, harus diganti gitu. Karena itu harus ditentukan juga oleh si perusahaan. Agar apa? Agar ketika diperlukan barang tersebut bisa dialokasikan dananya oleh perusahaan. Keamanan juga sama. Jadi perlu dianalisa dulu bagaimana kebutuhan security berapa banyak. Terus sistem security-nya mau pakai apa? Apakah pakai CCTV ataukah tidak perlu CCTV? Ataukah menggunakan teknologi canggih lainnya? Misalnya fingerprint untuk absensi segala macam. Nah, itu si perusahaan perlu data dulu itu dan dia pasti menghasilkan data itu dan itu nanti akan bermakna jika diolah oleh pendekatan statistika ya. Oke, termasuk juga dengan data partner-partner perusahaan. Si perusahaan ini memiliki partnernya ke siapa saja, terus apa yang perlu dilakukan dengan partner segala macam, karakteristik partnernya bagaimana, terus mereka berasal dari daerah mana saja. Nah, itu perlu
informasi itu dan dihasilkanlah data-data partner tersebut dan nantinya itu akan diolah oleh perusahaan untuk pengambilan suatu keputusan. Itu masih banyak lagi ya. Jadi organisasi ataupun perusahaan pasti akan banyak menghasilkan data ya. Tapi data ini tidak berarti bahwa data tersebut bisa langsung dipergunakan, tetapi harus ada tahap pengolahan. Oke, saya berikan contoh lainnya terkait dengan data dan organisasi. Misalnya kita berbicara dalam konteks negara nih ya. Dalam konteks negara ya, setiap negara itu akan memiliki penduduk. Oke. Nah, data apa yang dihasilkan dari penduduk itu banyak sekali datanya. Dari mulai data jumlah penduduknya, data berapa banyak laki-laki, berapa banyak perempuan, berapa banyak anak kecil, terus data misalnya kalau di Indonesia dia berasal dari suku apa, dari golongan apa, terus bisa juga data terkait dengan kebudayaan mereka. Itu ada di sana seluruh datanya gitu kan. Setiap penduduk memiliki berbagai macam variasi data. Nah, berikutnya adalah si suatu negara memiliki data ekonomi. Nah, ekonomi ekspor impor, ekonomi pendapatan masyarakat, ekonomi tentang komoditas dan yang banyak itu banyak itemnya dari ekonomi. Terus ada juga data pertahanan. Nah, misalnya Indonesia bagaimana pola pertahanannya, terus alutsista apa saja yang dimiliki, terus kebutuhannya bagaimana. Nah, itu datanya banyak juga sama. Dan begitu juga sosial, bagaimana sosialnya, itu data-datanya juga setiap negara pasti memiliki. Begitupun untuk politik dan juga budaya ya. Jadi data-data inilah yang contohnya dimiliki oleh suatu negara yang suatu saat data-data ini akan dipergunakan, diolah untuk memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Oke. Jadi saya berikan penjelasan lagi, saya ulang yang barusan terkait dengan data ya. Jadi tolong dibedakan dulu, ada yang namanya data, ada juga yang namanya informasi. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau data itu sumber awal, tapi kalau informasi itu adalah hasil dari pengolahan data itu dan memiliki makna, itulah yang disebut dengan informasi. Oke, ilustrasinya saya akan coba jelaskan. Dari data itu tidak akan memiliki makna ya jika tidak diproses. Tadi saya ulangi bahwa ketika Anda bangun pagi, bangun jam 4 ataupun jam 5 subuh, terus Anda aktivitas di rumah, beres-beres rumah, terus Anda pergi kerja, ataupun Anda pergi untuk sekolah, Anda melakukan rutinitas setiap hari ya. Kalau tidak diproses data tadi, misalkan bangun jam 4 subuh, gitu kan. Udah aja kayak gitu. Ya nggak ada maknanya, sama aja itu tidak memiliki makna dan itu tidak bisa jadi apa-apa kalau tidak ada tata cara ataupun tidak ada tindakan untuk memproses data tersebut. Jadi data itu nggak ada maknanya kalau tanpa diproses ya. Terus bagaimana data ini bisa bermanfaat gitu kan? Bagaimana data ini bisa diproses sehingga menghasilkan informasi gitu kan ya. Oke, saya ilustrasikan begini. Misalnya saya memiliki terigu nih, anggap data ini adalah tepung terigu gitu kan ya. Nah, tepung terigu ini tidak akan menjadi makna dan tidak bisa saya konsumsi langsung. Ya masa mau makan tepung terigu seperti itu kan ya. Oke, udah nggak jelas juga rasanya. Terus ya nggak lucu aja Anda makan tepung terigu. Oke. Jadi tepung terigu ini akan memiliki makna kalau si tepung terigu ini diproses gitu kan. Karena bukannya nggak boleh ya makan tepung terigu, silakan saja kalau suka gitu kan. Cuman ya ngapain juga makan tepung terigu gitu kan ya. Nah, si tepung terigu ini membutuhkan apa? Membutuhkan orang dan juga alat untuk memprosesnya. Ada orang tapi nggak ada alat gitu kan. Apakah bisa jadi sesuatu tepung terigu ditambah dengan bahan-bahan lainnya lah, pelengkapnya misalnya
Ya bisa aja sih, cuman nggak bakal optimal. Sehingga di sini dibutuhkan sinergisitas antara manusia dan juga alat untuk mengolahnya. Untuk mengolah tepung terigu ini menjadi sesuatu gitu kan ya. Tepung terigu ini bisa menjadi kue, bisa menjadi roti, menjadi cake dan pizza dan yang lainnya. Nah, ini akan memiliki makna ketika setelah diproses. Misalnya nih, ketika sudah menjadi pizza, apakah Anda menyebutnya pizza terigu? Tidak kan. Itu tuh udah informasinya itu udah menjadi makna saja bahwa ini adalah pizza, tapi kita tahu bahwa dia bahan bakunya itu dari terigu. Tidak lantas disebutkan bahwa ini adalah pizza terigu gitu kan. Karena eh, ini akan ada maknanya kalau sudah diproses. Oke, jadi si tepung terigu ini punya makna, punya nilai, punya manfaat ketika ada proses dan itu ini hasilnya. Contohnya tadi bisa menjadi pizza, cake, terus roti misalkan dan makanan yang lainnya yang berbahan baku terigu atau bisa juga jadi bakwan, jadi gehu. Eh, nah itu kalau sudah diproses dulu. Oke, selanjutnya nih masih terkait dengan data dan informasi. Oke, nah kita lihat bahwa kehidupan kita sehari-hari seperti yang saya tadi jelaskan, dari mulai Anda bangun sampai Anda tidur, itu adalah data, ya. Jadi data jam berapa bangun, sarapan paginya Anda dengan apa, gitu kan ya. Terus Anda pergi ke kantor, pergi ke kampus ataupun aktivitas yang lainnya menggunakan kendaraan apa, misalnya Anda menggunakan motor, oke, Anda menggunakan mobil atau Anda jalan kaki. Nah, terus Anda makan siangnya di mana, terus apa yang Anda makan, apakah Anda melakukan istirahat, tidur siang, ataukah eh, aktivitas Anda ketika istirahat ya dari pekerjaan ataupun dari aktivitas yang lainnya. Terus dengan siapa Anda ketemu, di mana Anda ketemu untuk berinteraksi ataupun ngobrol dengan teman gitu kan ya. Terus kapan Anda melakukan aktivitas untuk belajar gitu kan. Itu adalah semua data. Jadi aktivitas kita setiap hari, aktivitas Anda untuk setiap hari dari mulai bangun tidur dan tidur lagi, itu adalah data. Data kita itu triliunan mungkin lebih ya tidak terhingga nih yang di seluruh dunia ini data itu banyak sekali. Data mulai dari ini misalnya contoh di sini adalah aktivitas, data mengenai transaksi dan seluruh aktivitas itu adalah data. Nah, data ini kalau di di kehidupan sehari-hari yaitu adalah data, bagaimana dengan informasinya? Nah, informasinya itu sudah berupa hasil dari pengolahan data tadi. Misalnya nih, ketika Anda bangun tidur jam 4 gitu kan ya. Nah, setelah ada pengolahan data ini menjadi aktivitas yang kelihatan bahwa ternyata masyarakat di suatu kabupaten itu bangun atau suatu wilayah itu memiliki kebiasaan bangun jam 4 subuh. Nah, itu udah jadi informasi gitu kan. Kalau datanya ya cuma bangun pagi saja setiap orang, tetapi kalau data sudah diolah kelihatan menjadi oh ini adalah aktivitas kayak aktivitas keseharian ya untuk menghasilkan data gitu kan ya. Itu bisa jadi informasi kalau sudah diolah duluan. Oke. Jadi contohnya misalkan Anda sosial media yang dipergunakan apa saja sosial medianya. Oh, ini sosial media yang saya pakai gitu kan. Nah, itu tidak akan memiliki makna kalau tidak ada pengolahan. Misalnya Anda saya ingin tahu sih mahasiswa yang ada di suatu daerah itu dia pakai sosial medianya apa tuh? Nah, Anda bisa dapat informasi dari mana kalau tidak data yang tadi ya kehidupan sehari-hari itu dikumpulkan dulu, terus Anda olah dan itu adalah merupakan informasi terkait dengan aktivitas mahasiswa misalkan ya. Nah, dan itu pun juga informasi itu harus dilakukan berdasarkan hasil dari
pengolahan dengan menggunakan metode ilmiah. Kalau kita konteksnya dengan statistika gitu kan ya. Nah, terkait dengan informasi, informasi itu kan dimulai dari data dulu nih. Ini data, terus kita proses, dan akhirnya si data ini memiliki makna dan menjadi informasi yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan ataupun pembuatan kebijakan ataupun apa yang akan dilakukan itu harus by data gitu kan. Jadi setelah datanya itu ada, terus datanya itu diolah dan menjadi informasi, dan informasi itu bisa dimanfaatkan. Nah, untuk apa sebetulnya informasi ini? Gitu kan. Nah, informasi ini biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya. Nah, harus dimulai dulu dari apa yang akan kita cari, karena kalau kita mau mencari solusi untuk permasalahan, berarti kan kita harus tahu dulu tuh masalahnya. Masalahnya apa sih sebetulnya, sehingga kita akan carikan solusinya ya melalui pendekatan statistika tadi. Dengan statistika diharapkan bahwa semua permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan. Selain itu apalagi statistika juga bisa digunakan untuk pembuatan kebijakan. Pemerintah misalnya. Ketika pemerintah menentukan kenaikan harga minyak kelapa ya, itu berarti harus didasarkan dari analisa ataupun riset gitu kan. Nah, ketika pemerintah mengumumkan untuk menaikkan minyak kelapa, misalnya ini ya ketika itu berarti bukan didasarkan dari opini bahwa ini perlu untuk diturunkan, bukan naik turun ya. Ini perlu diturunkan si minyak kelapa ini karena si masyarakat merasa keberatan dengan beban ekonomi akibat pandemik ini, sehingga daya beli masyarakat kurang dan akhirnya si minyak kelapa itu diturunkan. Tetapi fakta di lapangan apa yang terjadi? Ternyata ini perlu dikaji kembali, perlu dilakukan riset kembali oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah menurunkan minyak kelapa itu berdampak terhadap kelangkaannya minyak kelapa gitu kan. Ada masalah apa? Karena seharusnya kebijakan itu diambil didasarkan dari keputusan yang terbaik buat masyarakat. Jangan sampai justru keputusan diambil ini merugikan masyarakat. Yang saya perhatikan misalnya masyarakat kesusahan untuk mencari minyak kelapa, terus kalaupun ada harganya tetap mahal gitu kan. Nah, itu perlu dilakukan analisa kembali oleh pemerintah kenapa hal tersebut bisa terjadi, dan dampaknya ya masih tetap ke masyarakat juga. Jadi jangan sampai keputusan yang diambil itu tidak baik ya, dan memiliki efek negatif kepada masyarakat. Itu yang diharapkan ya. Oke, selanjutnya untuk pengambilan keputusan. Nah, selain dari kebijakan tadi ya, untuk pembuatan kebijakan, statistika ini juga digunakan untuk pengambilan keputusan. Ketika diberikan pilihan, misalkan ya gini ya, apakah kita akan melakukan penanaman di Garut misalkan ya, di suatu kabupaten di Garut di sini. Apakah kita akan menanam bawang putih ataukah kita mengimpor bawang putih? Karena ada perhitungan bahwa menanam bawang putih itu biayanya lebih mahal karena perawatannya misalnya susah gitu kan ya. Nah, mengimpor bawang putih ternyata itu lebih murah dan lebih mudah. Oke. Nah, dalam pengambilan keputusan ini harus didasari dulu dari penelitian. Harus dilakukan penelitian mengenai misalnya dari tanahnya, bagaimana tanah di Kabupaten Garut segala macam. Itu kan banyak, jadi pupuknya dan hal yang lainnya itu banyak. Nanti butuh informasi statistik mengenai keputusan yang akan diambil. Oke. Nah, di awal-awal di slide pertama udah saya jelaskan mengenai statistik gitu kan ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari statistik itu kira-kira Anda lihat gambar seperti ini. Ini statistik ya, bukan statistika ya. Jadi ada berupa bar chart gitu kan ya.
terus ada grafik, ada juga pie diagram gitu kan ya. Nah, itu model-model dari statistika. Apakah ini sudah menjadi apa statistika gitu kan ataupun jadi bisa menghasilkan makna untuk pengambilan keputusan? Belum. Kalau tanpa diolah ya, ini sebetulnya sudah dianalisa ya, sudah diolah, tetapi tetap perlu interpretasi, perlu penjabaran, perlu penjelasan sehingga memiliki makna yang betul-betul bisa dipahami oleh orang yang membutuhkan. Tidak bisa Anda disodori oleh seseorang grafik aja ataupun diagram saja tanpa ada Anda dikasih tahu ini maksudnya apa gitu kan. Dia masih mendingan kalau ada orang yang bisa baca gitu kan tentang gambar visual seperti ini. Kalau yang tidak bisa baca kan mereka butuh penjelasan, butuh pengertian sehingga diperlukanlah tahap untuk menjelaskan mengenai diagram ataupun gambar ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa statistika itu ada itu untuk penyelesaian masalah gitu kan. Nah, prosesnya seperti apa sih penyelesaian masalah dengan menggunakan statistika ini? Kita lihat bahwa banyak masalah gitu kan ya. Kenapa? Karena ya manusia terlahir ke dunia saja gara-gara masalah gitu kan. Masalahnya apa? Ya bagaimana kalau dulu Nabi Adam tidak memakan buah holdi ya nggak bakal diturunkan ke bumi. Jadi kita jangan sampai berpikir kita menghindari masalah karena manusia terlahir ke dunia ini dengan masalahnya. Nah, berarti kita harus berpikir karena kita makhluk yang mulia, dikasih akal pikiran, kita harus bisa berpikir bahwa kita harus mencari solusi ya. Nah, bagaimana solusi ini bisa dibuat? Itu mulai dari identifikasi masalah dulu. Apa sih sebetulnya masalah? Dari banyaknya masalah yang terjadi di hidup Anda, di alam dunia ini, ya, apa sebetulnya yang ingin kita cari? Nah, setelah kita tahu yang akan kita cari, itu akan menghasilkan data. Oh, ini ternyata misalnya Anda mau mencari masalah pengangguran di Kabupaten Garut misalkan ya. Oh, ternyata masalah pengangguran di Kabupaten Garut itu ini datanya loh. Data banyaknya pengangguran, terus mereka usianya berapa, dari mana saja segala macam. Itu data. Hasil dari mana? Hasil dari Anda investigasi. Oke, investigasi yang dilakukan itu menghasilkan data. Nah, data ini, hasil investigasi ini akan menjadi solusi jika Anda menggunakan pendekatan statistik atau statistika ya. Jadi pendekatan statistika ini dilakukan berdasarkan dari hasil data tadi investigasi, diolah, dianalisa, terus dan diinterpretasikan dan akhirnya apa? Ketahuan oh ternyata solusi di Kabupaten Garut banyaknya pengangguran itu diakibatkan oleh lahan pekerjaannya yang tidak ada. Karena pertanian sekarang sudah habis jadi perumahan, mereka tidak bisa bertani lagi. Terus pabrik di kabupaten itu terbatas juga, tidak bisa menyerap ataupun industri ya, industri tidak menyerap tenaga kerja produktif juga. Nah, sehingga solusinya itu mungkin yang dibuat oleh pemerintah adalah mereka mengambil keputusan membuat suatu kawasan untuk dijadikan tempat sentra industri ataupun pabrik lah seperti itu. Dan diharapkan bahwa data kemiskinan yang ada di Kabupaten Garut misalkannya sekian juta orang ataupun sekian ratus ribu orang itu bisa terserap berapa persen oleh industri ini. Sisanya bagaimana? Nah, mereka akan diharapkan dengan data tadi bisa menganalisa ini orang sepertinya masih bisa kita arahkan untuk menjadi entrepreneurs ya, bisa jadi untuk pengusaha karena latar belakang pendidikannya dari sini segala macam. Nah, itu kan dari data. Itu data diolah ketahuan tipikal masyarakat yang seperti apa, terus apa yang mereka lakukan hari ini dan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran ini dilihat dari fakta yang real yang ada di lapangan. Jadi
data yang diambilnya itu harus betul-betul data yang valid dan data yang akurat. Karena kalau datanya tidak akurat, nanti akan salah dalam solusi yang ditawarkan. Kalau datanya tidak akurat. Nah, selanjutnya problem solving nih yang lagi hangat hari ini. Saya akan coba contohkan terkait dengan COVID-19 ya. Ketika COVID-19 terjadi, itu bukan hanya di kita, di seluruh dunia itu dihadapkan dengan permasalahan. Oke. Nah, data di Kabupaten Garut sendiri seperti ini, misalnya COVID yang terakhir nih yang saya dapatkan. Banyak dari data ini, data statistik ini, tiap wilayah itu berapa orang yang terdampak, berapa orang yang positif, berapa orang yang suspek, berapa orang yang negatif ya, berapa orang yang sudah meninggal, berapa orang yang masih dirawat, segala macam. Ini ada datanya nih, ini data semua. Nah, data ini nanti bisa diekstrak, bisa diolah berdasarkan dari kebutuhan. Oke, kebutuhan ekonomi misalkan. Dari data dampak dari masalah COVID ini, ternyata dia berdampak terhadap kebutuhan ekonomi. Masyarakat banyak yang menganggur, yang usaha banyak yang bangkrut, terus yang aktivitas juga sekarang dibatasi, jadi nggak boleh keluar atau work from home. Ya work from home kalau untuk pegawai kantoran ya oke, itu bisa diterima gitu kan, karena mereka tidak akan memikirkan gaji. Tapi kebayang nggak kalau masyarakat yang sektor informal, misalnya mereka yang biasa jadi Gojek misalnya, atau penarik beca, supir angkot, terus sektor informal lainnya lah, tukang jualan gitu kan, yang keliling-keliling seperti itu. Nah, dampak ekonomi tersebut itu harus didasarkan dari data dulu sebelum nanti dicarikan solusinya. Misalnya, berapa banyak tukang jualan yang tidak bisa berjualan gara-gara sekolah ditutup misalkan, dan mereka apa saja yang mereka lakukan hari ini karena mereka tidak bisa berjualan ke sekolah. Nah, itu kan harus dicari tahu dulu berapa orang yang kena dampak tukang jualan yang di sekolah-sekolah, terus hari ini mereka sedang melakukan apa, terus untuk bertahan hidup mereka apa aktivitasnya, dan kebutuhan mereka seperti apa. Nah, ekonomi ini harus betul-betul dilakukan kajian agar keputusan yang diambil nantinya itu tidak salah gitu kan. Mengenai jumlah apa yang terkena dampaknya. Bagaimana dengan sektor pendidikan? Sektor pendidikan misalnya. Sebelum dilakukan solusi, dicarikan solusi untuk mengatasi pandemik ini di sektor pendidikan, kan harus dicari tahu dulu. Kalau sekolah dibuka misalkan, apakah yakin tidak akan timbul klaster baru? Bagaimana harus dipelajari dulu aktivitas anaknya, terus bagaimana pola interaksinya dengan pihak luar, pihak orang tua murid, dan yang lainnya. Itu juga perlu dipahami dulu sebelum ada pengambilan keputusan ataupun memberikan solusi. Jadi jelas sekali ya bahwa statistika ini dibuat, dihasilkan dengan tujuan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa tadi kemiskinan ya. Jadi kemiskinan di suatu wilayah itu merupakan suatu masalah. Terus dilakukan investigasi. Investigasi itu apa? Yaitu pendekatan ilmiah untuk menemukan masalahnya. Jadi masalahnya apa sih mereka miskin tadi itu? Saya udah jelaskan kan ya. Nah, itu bisa didapatkan informasi data tersebut melalui pengumpulan data ya. Pengumpulan data, di mana diambil datanya, siapa menjadi respondennya, segala macam itu harus tentukan dulu gitu kan ya. Nah, setelah datanya ada, baru dia akan perlu dijabarkan ataupun dijelaskan si datanya. Oh, ternyata data ini seperti ini. Setelah dijelaskan, dianalisa nih. Bagusnya bagaimana nih data-data yang tadi itu. Akhirnya dibuatlah keputusan gitu kan. Ataupun solusi nanti yang ditawarkan. Nah, jadi solusi itu untuk apa? Solusi untuk kebijakan yang dibuat kalau urusannya dengan pemerintah ya. Bagaimana mereka membuat kebijakan juga peraturan pemerintah, perundang-undangan,
untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi hari ini. Oke. Terus ya siapa sih sebetulnya yang menggunakan statistik? Oke. Nah, kalau kita ingin tahu yang menggunakan statistik, itu hampir semua organisasi ataupun lembaga profesional itu semua membutuhkan data statistik. Dari mulai perdagangan, itu kan mereka butuh statistiknya bagaimana. Terus sektor keuangan, pemerintahan, perdagangan, terus ada perumahan juga. Dan ada sektor-sektor yang lain, itu mereka membutuhkan data statistik. Oke, tanpa ada data statistik mengenai aktivitas-aktivitas tadi, itu akan kesulitan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan itu harus diambil berdasarkan dari keadaan yang betul-betul sedang terjadi di lapangan. Itu kan fenomenanya itu harus sudah bisa tertangkap gitu kan ya. Oke, selanjutnya mengapa kita menggunakan statistik untuk menyelesaikan masalah? Oke, tadi sudah saya jelaskan itu masalah solusinya dengan statistik segala macam. Tapi kan kita harus cari tahu dulu kenapa kita menggunakan statistik. Apakah tidak ada cara lain? Ya, ada. Selain menggunakan data statistik, penyelesaian masalah juga bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Karena kalau statistik itu kuantitatif. Nah, kita difokuskan hari ini ngebahas penyelesaian masalah dengan statistik saja. Oke, dengan statistik. Nah, statistical problem solving ataupun penyelesaian masalah dengan menggunakan statistik ya, itu dibagi menjadi 4 tahap ya. Dari mulai pertanyaannya dulu, apa sih sebetulnya yang ingin dicari, fenomenanya apa sih sebetulnya yang terjadi gitu kan. Maka dibuatlah pertanyaan gitu kan. Contohnya, misalnya ada pertanyaan yang Anda buat adalah kecenderungan orang-orang di suatu wilayah, suatu daerah itu mereka mengharapkan bantuan dari pemerintah melalui bantuan langsung tunai meskipun mereka tidak miskin gitu kan. Nah, itu ada pertanyaan di kita, kok kenapa sih ya orang padahal kalau kita lihat dia itu mampu, dia itu kaya, tetapi dia masih meminta kepada pemerintah untuk diberikan BLT misalkan ya. Nah itu pertanyaan statistiknya harus ditentukan dulu gitu kan. Misalnya pertanyaannya itu masyarakat cenderung untuk meminta bantuan pemerintah meskipun kondisinya layak, misalkan kondisinya tidak miskin, begitu kan ya. Nah, selanjutnya adalah dikumpulkanlah datanya. Data mengenai mengenai pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya gitu kan, pertanyaan statistik yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, si data ini setelah dikumpulkan gitu kan ya, itu dikumpulkannya betul-betul dari responden yang emang itu bidangnya gitu kan. Responden yang betul-betul menggeluti hal tersebut. Nah, hasilnya baru dianalisis, setelah dianalisis barulah diinterpretasikan ataupun dijelaskan dari hasil analisa tadi. Nah, untuk statistik sendiri, komponen utamanya itu apa saja? Ada 3 komponen utamanya itu. Pertama adalah desain ataupun membuat pertanyaan ya. Terus tujuannya mau ngapain, ini sasarannya apa gitu kan ya. Terus bagaimana nanti cara mendapatkan datanya. Jadi tidak bisa dikarang gitu. Di awal direncanakan dulu, didesain dulu penelitian seperti apa, dan nanti pertanyaan penelitiannya apa, dan juga cara mendapatkan datanya bagaimana. Nah, setelah desain ini selesai, komponen kedua yang penting itu adalah mendeskripsikan. Mendeskripsikan yaitu melakukan analisa atas data tadi yang terkumpulkan dan juga menerjemahkan data tersebut, dan akhirnya ada rangkumannya ya, dirangkum, oh iya seperti ini gitu kan. Nah, setelah itu baru ada inference ataupun kesimpulan ya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Oh, ini
keputusannya harus dilakukan seperti ini. Oke, prediksinya bagaimana kalau seperti ini berarti prediksinya ke depannya akan seperti ini. Nah, itu pentingnya. Jadi pentingnya dibuatkan desain statistik untuk menyelesaikan masalah. Oke. Masalahnya baik di tingkat pemerintahan ataupun juga di sektor-sektor swasta ya, mereka pasti akan menggunakan statistik salah satunya ya, salah satu pendekatannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Oke. Saya akan coba lanjutkan dengan contoh kasus ya biar mudah Anda pahami bagaimana posisi statistik di dalam kehidupan sehari-hari kita itu. Mengenai contoh kasus tadi pemahaman mahasiswa selama pandemik dan tidak pandemik, itu datanya itu merupakan faktor penting dalam statistik tadi ya, data siapa yang dijadikan sampel ataupun representatif untuk mendapatkan informasi untuk pengolahan ini. Oke, sehingga dibutuhkanlah betul-betul tata cara ataupun strategi ya dengan pendekatan statistik untuk mengolah data. Oke. Dan itu balik lagi. Jadi dari kasus bahwa kita memahami data dan data itu adalah yang paling penting, kita tahu ya bahwa data itu salah informasi dan nanti akan salah keputusan yang diambil gitu. Data, informasi, keputusan. Oke, atau kesimpulan dan keputusan. Nah, itu diawali dari data dulu. Nah, ini ada si W. Edward Deming ya, dia memberikan definisi, bukan definisi sih ya, dia memberikan penjelasan bahwa jika Anda tanpa data, ya, Anda tanpa data, kamu itu hanya orang lain saja dengan ataupun seseorang dengan opini gitu kan. Jadi kalau tidak didasari data, menurut si Edward Deming ini bahwa apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda utarakan dan Anda sampaikan itu adalah opini, gitu kan ya. Kenapa? Karena tidak didasari oleh data yang dibutuhkan. Nah, harapannya bahwa si orang tersebut ya ataupun kita ya dalam membuat suatu keputusan ataupun penjelasan itu harus didasari oleh data dulu. Tidak bisa tiba-tiba pokoknya mah orang Garut itu misalnya pintar-pintar. Dari mana sumbernya? Kalau tidak ada data yang diolah dulu gitu kan bisa memutuskan bahwa orang Garut itu perempuannya cantik-cantik misalkan ya seperti itu. Ya dari mana datanya gitu kan harus ada data dulu sampelnya di mana, berapa orang segala macam. Nah itu diperlukan kalau kita betul-betul mau memberikan makna dari suatu data gitu kan. Nah, saya udah jelaskan barusan dari mulai apa itu statistika, apa itu statistik, dan bagaimana prosesnya yang mana tadi ada 4 tahapan ya. Nanti silakan kembali lagi dilihat di awal bahwa harus ada 4 tahapan, 4 hal yang penting, faktor penting dalam statistika ataupun dalam ilmu yang metode ilmiah yang digunakan untuk mengolah data menjadi memiliki makna untuk pengambilan keputusan gitu kan ya. Nah itu udah tadi saya jelaskan juga dan juga bagaimana posisi kita dalam menghadapi permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana data itu ada, bagaimana data itu nanti harus diolah gitu kan tadi saya sudah saya jelaskan. Terus juga terkait dengan contoh kasus penanganan COVID misalkan tadi ya, bagaimana COVID ini ditangani, terus keputusan apa yang mau diambil dan keputusan tersebut tuh harus didasarkan dari penggunaan ataupun penerapan akuntansi agar si informasi yang dihasilkannya itu tuh betul-betul valid ya. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kali ini terkait dengan perkenalan mengenal Anda tentang statistik makhluk apakah statistik itu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan barusan bahwa statistik itu adalah seni ya mengolah data menjadi informasi ataupun memiliki makna. Bagaimana juga statistik itu ada untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Jadi statistik sering digunakan juga untuk menyelesaikan masalah. Karena kita sebagai manusia itu pasti tiap hari akan dihadapkan dengan permasalahan. Nah, ada beberapa permasalahan yang bisa kita selesaikan melalui statistik salah satunya ya. Jadi misalnya statistik untuk kebutuhan di rumah segala macam itu sangat diperlukan kalau kita betul-betul memahami bahwa statistik itu memiliki nilai, memiliki makna. Jadi jangan sampai Anda berpikir bahwa buat apa sih saya belajar statistik dan nanti kalau kerja juga nggak dipakai, kata siapa? Statistik itu sangat dibutuhkan baik di dalam dunia kerja ya, ataupun statistik itu Anda dibutuhkan juga dari keseharian Anda. Misalnya, bagaimana Anda bisa memutuskan kalau mau Idul Fitri, misalkan Anda harus menyetok susu, stok beras, stok minyak goreng, stok mie instan, misalkan ya. Berarti kan itu harus ada data dulu. Kesimpulan diambil bahwa harus stok makanan itu didasari dari pengalaman sebelumnya bahwa setiap lebaran itu terjadi kelangkaan. Nah, jadi kan tidak bisa Anda membuat keputusan tanpa ada data sebelumnya ataupun data yang harus digali dulu dan datanya itu diolah sehingga terjadi keputusan. Nggak perlu ding, kita nggak perlu lagi nimbun barang di rumah. Kenapa? Karena ternyata sekarang pembelian barang seperti ini itu bisa dilakukan melalui misalnya ya grosir. Nah, jadi grosir sekarang dia sudah menyetok banyak sehingga tidak perlu lagi kita panik buying, kita tidak perlu lagi untuk menyetok barang yang disimpan sebulan penuh kayak gitu kan ya. Jadi itu kan tahu dari mana ada perusahaan? Ya kan ini penelitian, kita datanya ada dicari kebutuhan masyarakat Garut sebagaimana banyaknya, terus apa yang bisa ditutup oleh si distributor tersebut, barangnya berapa persen kah, dan apa yang harus dilakukan pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan. Itulah semuanya itu harus dipelajari, dipahami dulu sebelum kita mengeksekusi teknis cara penggunaan statistik ya. Karena nanti Anda juga akan berhubungan dengan yang namanya PLS. Anda juga nanti tahu kebanyakan sih ya nih mahasiswa itu kebanyakan ke SPS S25 gitu kan ya. Itu versinya ya. Jadi hal-hal tersebut itu penting digunakan statistika untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik sosial, ekonomi dan juga budaya gitu kan. Tinggal nanti apa yang ingin dicarinya, bagaimana cara menanyakannya dan juga tahapan apa saja yang perlu dilakukan. Baiklah, begitulah untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Jadi silakan dipelajari terkait dengan statistiknya dan jika ada yang belum dipahami, belum mengerti, silakan komen di bawah ya mengenai apa yang sudah Anda pelajari di hari ini. Ya demikianlah untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan pertama ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.